Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Ledakan, pedang Muking menebas, dan seluruh kehampaan meledak. Arena besar berguncang bersamanya, gelombang udara tersebar, dan bahkan formasi di sekitar arena pun terdistorsil. Semua orang di sekitar terkejut, dan banyak orang bahkan mundur. Jika formasi tidak dapat menahan ini dan akibatnya menyebar, banyak biksu yang akan menderita. Tepat ketika gelombang udara menghilang dan perhatian semua orang kembali kering, mereka terkejut menemukan bahwa Asteris masih berdiri tak bergerak, memegang pedang pembunuh naga tanpa perubahan apapun. Bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, seolah tidak terjadi apa-apa. Pedang Muking sepertinya tidak menebas tubuh manusia sama sekali. Sebelum energi pedang Tajari mencapai tubuh, semuanya menghilang dan menghilang tanpa jejak. Ini, bagaimana ini mungkin? Banyak biksu yang terkejut ketika melihat pemandangan ini. Anda harus tahu bahwa Muking adalah biksu tingkat pertama di alam Mahayana, dan dia adalah biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan. Jangan terlalu keterlaluan. Di depan Kaisar, Muking, alam Mahayana tingkat pertama, tampak tidak berharga. Apakah Tuan Chen begitu kuat? Bahkan alam Mahayana tingkat pertama tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Kepala istana Guanghan melihat sosok wanita itu dan berkata dengan kaget. Anda tahu, sebulan yang lalu, Asteris masihlah orang yang membutuhkan perlindungannya. Tapi hanya dalam 1 bulan, kekuatan Asteris menjadi tak terduga, dan penguasa istana Guanghan bukan lagi tandingannya. Hal ini membuat kepala istana Guanghan sedikit bersemangat. Jika bukan karena identitas kepala istana Guanghan, dia mungkin telah jatuh ke pelukan seorang wanita. Asteris tapi dia adalah orang paling berbakat yang pernah dilihatnya, terutama orang yang menyelamatkan nyawanya. Jadi wajar jika ketua istana Guanghan diam-diam mendoakannya. Pada saat ini, wajah manajer Liu menjadi sangat jelek. 2 serangan Muking semakin kuat setiap saat, tetapi tidak mengguncang tubuhnya sama sekali. Ini tanpa serangan balik. Jika situasi ini terus berlanjut, dia tidak bisa membayangkan apakah Muking bisa keluar dari ring hidup-hidup. Wajah Tan Rongkun juga serius saat ini, dan tidak ada lagi ekspresi jijik di awal. Kekuatan yang ditunjukkan wanita itu memang sangat tidak sesuai dengan wilayahnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa dia berani mengucapkan kata-kata sebesar itu ketika dia berada di toko judi. Tuan Chen, Anda luar biasa, luar biasa. Tuan Chen pasti akan menang. Ketika Shen Jizi melihat ini, dia meraung kegirangan. Dia bahkan mendapat bendera entah dari mana dan mengibaskannya dengan kuat untuk menyemangati Asteris. Para biksu di sekitarnya tampak serius dan tidak berdaya. Jika mereka tahu bahwa Asteris begitu hebat, mereka pasti akan bertaruh Asteris. Banyak orang menaruh seluruh kekayaannya pada Muking. Jika Muking kalah, mereka akan kehilangan segalanya. Muking berada di atas panggung, mengertakkan gigi dan menatap gadis itu. Keyakinan yang dia rasakan pada awalnya telah hilang. Asteris sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kekuatan spiritual samar memancar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan spiritual ini menyebar perlahan, menyebabkan ruang mulai berfluktuasi, dan menjadi semakin intens. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas yang memancarkan cahaya keemasan mulai menutupi tubuh. Meskipun tubuh api yang sebenarnya sangat mudah digunakan, tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan tubuh api yang sebenarnya sepanjang waktu. Bagaimanapun, tubuh api yang sebenarnya belum mencapai tahap pemadatan yang sempurna. Dalam 2 serangan barusan, tubuh api sejati juga mengalami banyak pukulan, tetapi di mata semua orang, itu baik-baik saja dan tanpa cedera. Jika kamu memiliki kemampuan kecil ini dan ingin membunuhku dalam 10 gerakan, itu agak mustahil, bukan? Asteris memandang Muking dengan ekspresi bercanda dan berkata. Melihat ekspresi bercanda Asteris,
Muking hampir mati karena marah, dan itu terjadi di depan semua orang. Dasar pria sombong, aku akan membuatmu membayar harganya. Muking meraung, kabut darah tak berujung muncul di belakangnya, dan kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Muking. Ekspresi Muking sangat jelek. Dia adalah biksu tingkat pertama di alam Mahayana, tetapi dia dipermalukan di depan umum oleh biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan. Kedua serangannya gagal menimbulkan kerusakan sedikit pun pada Asteris, dan Muking mulai menghadapi kekuatan sebenarnya dari Asteris. Aura alam Mahayana tingkat pertama terus meledak, dan pembuluh darah di dahi Muking menonjol. Dharmakaya muncul, berdengung, mengikuti raungan Muking. Sosok perlahan muncul di kabut darah merah di belakangnya. Sosok ini membuka langit dan bumi dan berdiri di antara langit dan bumi, seperti gunung. Saat tubuh Dharma muncul, cahaya merah mengalir, kekuatan ilahi yang tak ada habisnya muncul, dan bumi bergetar dan angin serta awan berubah warna. Semua orang tampak ngeri saat melihat pemandangan ini. Tubuh Dharma di belakang Muking jelas jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Ini seharusnya merupakan hasil kerja keras Muking selama sebulan. Semua orang memandang Dharmakaya, dan semua orang merasa sangat kecil. Ketika Tan Rongkun melihat Dharmakaya ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan berkata, dengan heran, di mana Muking mempelajari Dharmakaya ini. Terlalu menakutkan, tak seorang pun di sekte darah dan tulang mereka mengetahui teknik ini, bahkan kakak laki-lakinya pun tidak. Jelas sekali, Tan Rongkun mempelajari hal ini dari orang lain, tetapi ini normal. Sebagai putra keluargamu, dia menghabiskan banyak uang untuk mempelajari beberapa keterampilan guna meningkatkan kekuatannya dan sekte tulang, dia juga bukan murid dari sekte darah dan tulang. Tidak perlu mengikuti aturan apapun. Ketika penguasa istana-istana Guanghan dan yang lainnya melihat Dharmakaya di belakang Muking, mereka terkejut dan mulai berkeringat demi mereka. Karena saat ini, kekuatan di tubuh Muking jelas terus meningkat. Badan Poro Dharma memang sangat bagus, namun sayang sekali badan Dharma Anda belum memadat dan terlalu lemah. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana keadaan tubuhku. Setelah Asteris selesai berbicara, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, dan bayangan perlahan muncul di belakangnya. Hantu ini menjadi semakin jelas, dan tak lama kemudian semua orang terkejut saat mengetahui bahwa hantu yang muncul di belakangnya sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dan ada nyala api yang berkobar mengelilingi Dharmakaya ini. Bagaimana orang ini bisa memadatkan Dharmakayanya? Dia hanya berada di tahap kesengsaraan. Ini tidak mungkin. Manajer Liu terkejut dan berkata tidak percaya. Semua orang melihat Asteris dengan kaget. Semua orang melihat Asteris dengan kaget. Tubuh Dharma yang dipadatkan Muking hanyalah bayangan orang lain, yang dipanggil dengan menggunakan keahliannya. Dan Dharmakaya Asteris ternyata adalah dirinya yang sebenarnya. Sungguh sulit dipercaya bahwa seorang beku di alam kesengsaraan dapat memadatkan tubuh Dharma. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memadatkan tubuhmu sendiri? Ilusi itu pasti ilusi. Ketika Muking melihat ini, dia tidak percaya bahwa dia bisa memadatkan Dharmakayanya. Entah itu halusinasi atau bukan, kamu akan tahu jika mencobanya. Asteris setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan melayang, dan dia berdiri di depan tubuh Dharma yang besar itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura keagungan yang tak ada habisnya, yang membuat orang harus mengungkapkan kekaguman yang tak ada habisnya. Api sejati Dharmakaya, buka. Ledakan. Dengan ledakan, langit dan bumi langsung dipenuhi api. Kekuatan mengerikan, disertai api, meletus dari kaki tubuh. Muking langsung terpesona oleh kekuatan ini, dan bahkan tubuh Poro di belakangnya mulai bergetar. Wajah Muking memerah, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Namun, Asteris tidak berhenti, memegang pedang pembunuh naga, dan tubuhnya dikelilingi oleh api. Api dan nafas yang tak berujung keluar dari teknik api sejati, terus-menerus berdampak pada kehampaan,
membuat seluruh kehampaan bergetar dan sepertinya runtuh. Chen Ping tidak menahan diri kali ini, tetapi ingin melihat sejauh mana jangkauan tubuh Dharma api sejati miliknya. Nafas api yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuh Chen Ping. Semua orang hanya bisa melihat tubuh api sejati yang besar, dan Chen Ping tidak lagi terlihat. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang biksu di alam kesengsaraan? Monster, Chen Ping ini benar-benar monster. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan. Seorang biksu tingkat pertama di alam Mahayana sebenarnya terluka oleh alam kesengsaraan, dan dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua orang memandang Chen Ping di depan mereka dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Awalnya saya mengira Mu Qing bisa menjatuhkan Chen Ping dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Namun kini tampaknya hasilnya justru sebaliknya. Wajah Tan Rongkun menjadi sangat jelek. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah mengira bahwa Chen Ping begitu kuat. Meskipun dia juga tahu bahwa aliansi penyegel iblis menggunakan persembahan ratusan tahun untuk memburu Chen Ping, itu tidak berarti bahwa Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan, menunjukkan kekuatan yang melebihi alam Mahayana. Mu Qing mengertakkan gigi dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya perlahan menyatu dengan tubuh Dharma di belakangnya. Pedang panjang di tangannya langsung dipegang di tangan tubuh Dharma, tubuh juga meningkat ratusan kali lipat. Pedang darah besar itu menebas ke arah Chen Ping. Kali ini cahaya pedang itu jelas jauh lebih terang. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang membuat jalan itu mengaum dengan kekuatan yang menghancurkan. Meskipun kecepatannya tidak cepat, ia mampu mengalahkan semua metode dengan kekuatan. Gemuruh. Tubuh api sejati Chen Ping juga mengambil gambar. Seekor naga api muncul dan langsung mengalahkan cahaya pedang, tetapi langkah kaki Chen Ping tidak bergerak sama sekali. Mu Qing menjadi gila. Dia terus mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan sinar pedang jatuh ke arah Chen Ping seperti tetesan hujan. Pada saat ini, ekspresi Mu Qing berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh pembunuh yang kejam. Kamu bukan tandinganku. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengaku kalah? Sekarang 10 gerakan telah berlalu. Biarkan aku mengambil kepalamu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba keluar dari api, dan kemudian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Ledakan. Hanya dengan satu pedang, dia menelan gunung dan sungai dengan amarah dan membangkitkan cahaya pedang. Tubuh Dharma, yang seperti gunung, perlahan menghilang di bawah pedang Chen Ping. Tubuh Mu Qing muncul, tapi matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh keterkejutan. Pedang berdarah di tangannya langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang, dan garis tipis berwarna merah. Darah muncul dari leher Mu Qing. Bang! Mu Qing membuka mulutnya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, kepalanya langsung jatuh ke atas ring, dan kemudian tubuhnya terjatuh dengan keras. Kilatan cahaya spiritual memancar dari tubuh Mu Qing, tetapi ditembakkan oleh Chen Ping dengan semburan api, yang langsung menyelimuti cahaya spiritual tersebut. Jeritan melengking terdengar, inilah jiwa Mu Qing. Dia awalnya ingin melarikan diri dari tubuh fisiknya, tetapi selama dia meninggalkan jejak jiwanya, dia masih bisa berharap untuk membentuk kembali tubuh fisiknya dan bertahan hidup. Namun siapa sangka Chen Ping bahkan tidak mau melepaskan jiwanya. Dia jelas ingin membunuhnya dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Berhenti. Ketika manajer Liu melihat ini, dia menjadi marah dan niat membunuh langsung muncul. Yang lain juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa Mu Qing benar-benar terbunuh, dan bahkan jiwa yang tersisa pun tidak selamat. Manajer Liu bergegas menuju ring, tetapi dia menemukan formasi di sekitar ring, dan tubuhnya langsung diblokir kembali. Tan Rongkun langsung tercengang. Dia bahkan tidak bereaksi saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Qing akan mati begitu cepat. Ini adalah Master Alam Mahayana tingkat pertama, mengapa dia mati seperti ini? Biarpun kamu dikalahkan,
Kamu tidak seharusnya dibunuh begitu saja. Ini benar-benar melenceng.